Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Rahlan Nasyidik, kader Demokrat yang sukanya mengancam, ditulis oleh Joe Putra. Tak habis-habisnya, kader-kader Demo mangkrak memainkan politik drama picisan. Mungkin sudah didoktrin oleh pemilik partai untuk mengepak sayap kebaperan hingga ke ujung langit berwarna biru tua. Persoalan remeh-temeh yang selalu ditanggapi serius oleh semua kader apabila menyentil keluarga Cikeas membuat masyarakat prihatin dengan partai yang sudah lebam-lebam membiru kaku. Bermain drama dalam langkah manuver politiknya adalah budaya dan value Partai Demokrat yang sudah mendarah daging seperti kanker. Saya bisa mengatakan ini karena sudah banyak drama yang telah dipertontonkan ke tengah masyarakat. Saya ambil contoh yang paling gampang adalah si gemuk berkumis Rahlan Najijik. Ups, Najijai, Najong. Walah, maaf, maksud saya Rahlan Nasyidik. Bacotan elit Partai Demokrat ini selalu membuat kegaduhan dengan segala cuitannya yang tidak bermutu. Herannya, SBY merekrut orang seperti Rahlan yang kumis sama otak gak sinkron. Yang lebih parahnya, hampir semua kader modelnya sama persis dengan segala macam caper di setiap cuitan di sosial media. Apakah sudah menjadi syarat utama untuk menjadi kader Demokrat yang harus memiliki otak sempit seperti Rahlan DKK? Dikabarkan Rahlan akan mengadukan seorang cendekiawan muslim bernama Ayang Utriza, yakin lantaran penyebutan SBY telah merampok uang rakyat. Rahlan berang atas tudingan Ayang yang sama sekali tidak ada bukti yang mengarahkan SBY menggarong uang rakyat tersebut. Oleh karena itu, Rahlan memberikan ultimatum ke Ayang untuk memberikan pembuktian atas tudingannya dalam tempo 2x24 jam. Jika tidak, maka pihaknya akan melaporkan sebagai tindakan melawan hukum. Yang anehnya, Rahlan mengancam Ayang untuk diproses secara hukum apabila tidak terbukti SBY merampok uang rakyat. Tetapi dia sendiri tidak yakin laporannya akan ditindaklanjuti. Belum lapor aja udah main drama takut ditolak. Ya ngapain pakai ancam-ancam segala kalau memang tidak terbukti. Takut ya kalau sudah di tangan penegak hukum akan terbongkar aib junjungannya. Drama si kumis gemuk ini bermula dari cuitan Ayang menyebut bahwa Soeharto telah merampok duit rakyat sebesar 35 miliar dolar Amerika Serikat. Ia pun menyeret nama SBY dan menjelaskan bahwa dirinya korban kekerasan dan korupsi di era kedua mantan presiden tersebut. Saya rakyat jelata, seperti kebanyakan orang. Kenapa, Pak? Anda rela duit rakyat NKRI dimaling dan dirampok Soeharto dan SBY? Memakai gaya khas orang-orang Demokrat, permainan drama dizalimi tidak pernah lepas dari alur cerita. Rahlan yang wakil ketua Dewan Pertimbangan PD menimbang-nimbang untuk menahan laporannya karena dia yakin orang yang sabar mengejar kebenaran. Hahaha, suka-suka lo aja mau lapor atau kagak itu urusan lo dah. Sudah rahasia umum kalau segala permainan politik kotor SBY selalu memakai tangan orang lain. Ini pernah dikatakan sebelumnya oleh mantan Ketum PD Anas Urbaningrum dalam istilah Jawa, nabok nyilih tangan. Jadi kemungkinan SBY melakukan korupsi bisa saja melalui tangan orang lain. Tangan tetap bersih, sementara tangan orang lain berlumur darah dan nanah. Ayang menantang balik Rahlan untuk melaporkan dirinya ke polisi. Ia berkeyakinan bahwa praktik korupsi yang SBY lakukan di kasus Bank Senturi dan kasus Wisma Atlet Hambalang. Ayang lalu mempersilahkan Rahlan untuk melaporkannya ke polisi atas cuitannya tentang praktik korupsi SBY di kasus Bank Senturi dan di kasus Hambalang. Saya setuju dengan Ayang bahwa kasus mega korupsi Bank Senturi ada keterlibatan SBY. Dugaan keterlibatan SBY semakin menguat di tengah masyarakat ketika beliau memilih Budiono sebagai wakil dalam Pilpres 2009. Budiono yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia disebut-sebut telah membiayai kampanye hasil dari kucuran dana talangan dalam skandal mega korupsi Bank Senturi. Jadi apabila Rahlan melaporkan cuitan Ayang, apakah tidak menjadi bumerang bagi partai dan keluarga Cikeas? Tidak usah baper dan caper jika ada orang yang menyentil kehidupan SBY dan keluarganya. Tidak usah sok menjadi pahlawan untuk membela SBY dan anak-anaknya kalau akhirnya berakhir dengan memalukan diri sendiri. Ingat, partai berlambang Mercedes sudah banyak mendapatkan stigma negatif karena permainan drama politiknya. Saran buat Rahlan, cukur kumis agar kutu-kutu tidak masuk ke mulut busuk Anda. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Tolong tahan tawa, novel Bamukmin PD dampingi Anies di Pilpres 2024, ditulis oleh Syardi.
2024 memang masih cukup jauh, tapi bagi sebagian orang ini sudah cukup dekat sehingga mereka melakukan start awal dan membuat strategi matang untuk segera dieksekusi. Contoh paling jelas adalah tokoh yang wajahnya muncul di baliho dengan slogan-slogan yang sangat jelas mengarah ke 2024, terutama yang kepak sayap kebinekaan. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, bahkan kabarnya paling banyak di antara baliho tokoh dari partai lain. Selain itu ada nama lain yang juga menjadi kandidat kuat. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Dia mendapatkan keistimewaan karena menjadi gubernur ibu kota yang kesehariannya selalu disorot oleh media. Ini publisitas gratis dalam skala besar. Akan tetapi ada juga orang yang sebenarnya tidak pantas. Sangat-sangat tidak pantas, tapi tidak tahu malu mengakui bahwa dirinya sangat layak maju di Pilpres 2024. Kalian pasti tidak percaya kalau Novel Bamukmin yang mengatakan itu. Dia ikut komentar soal isu pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Mereka pun mendorong nama Novel Bamukmin untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta itu. Tak jelas siapa mereka itu. Biasanya sih kalau bukan orang stres ya gerombolan 212 juga. Novel Bamukmin mengaku siap jika dirinya diminta mendampingi Anies. Novel menilai Anies sebagai satu tokoh yang harus didampingi oleh ulama yang paham politik dan perjuangan serta istiqomah membela agama dan negara. Mau tahu apa prestasi yang dia banggakan sehingga merasa layak bersanding dengan Anies? Silakan ketawa sepuasnya ya. Dia menyebut kiprahnya adalah upaya pelaporan pertama dilakukannya terhadap Ahok pada saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 terkait dengan kasus penistaan agama. Dan pastinya dengan izin Allah, Ahok masuk penjara dan tumbang dari kedudukannya sebagai Gubernur DKI. Dan dengan laporan saya sebagai pelapor, pertama Ahok direspon oleh IB, Imam Besar HRS, Habib Rizik Syihab, dan ulama juga umat Islam. Sehingga terjadi aksi 212 dengan jumlah pernah sampai 13 juta orang katanya. Karena kejadian itulah Novel yakin dapat mengantongi jumlah suara yang banyak untuk memenangkan Pilpres bersama Anies. Dia kemudian menghitung ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu 212 mempunyai dukungan 130 juta orang. Dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakilnya, tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IBHRS serta ulama dan rakyat Indonesia, katanya. Novel juga membeberkan pengalaman dan prestasinya, yaitu saat ini di beberapa organisasi dirinya menjabat di pimpinan pusat nasional, serta pernah menjadi caleg terfenomenal. Saya pernah menjadi caleg terfenomenal, yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram mencoblos nama saya demi tegakkan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, ungkapnya. Artinya sangat cocok mendampingi Anies sebagai capres nanti, baik dalam kancah berpolitik, praktisi hukum juga sebagai ulama, serta pegiat media juga aktif dalam aksi kemanusiaan.